Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana wa habibina Muhammad ibn Abdullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillah di sore hari ini kita semua bisa silaturahim, bisa berkumpul, dan yang paling penting kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Sehat semua Bapak Ibu? Alhamdulillah sehat. Ya. Yang mana tidak setiap hambanya Allah diberi kesempatan untuk bisa sujud di masjidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak setiap Muslim diberi kemudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa mengayunkan kakinya menuju ke Baitun min buyutillah. Tidak setiap kita bisa duduk di rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang kami muliakan, terus terang ini biasa karena sudah bolone dewe kata Pak Wawan, kata Pak Iwan dan Pak Didik. Jadi dijadikan apa ya, bumper bahasanya. Nah, gitu. Ya wis ora apa-apa lah, enggak apa-apa. Enggak masalah dalam rangka untuk kemajuan masjid kita. Karena masjid kita ini perlu dan masih banyak PR yang harus kita kerjakan bersama untuk memakmurkan masjid kita. Baik Bapak Ibu sekalian, sekarang ini berada di bulan apa Bapak Ibu? Januari, Februari, apa? Suro Bu, Muharram ya, Muharram. Keren orang Gombong bisa Muharram ya. Biasanya suronan gitu kan. Suro. Alhamdulillah. Muharram, Bapak Ibu sekalian, ini adalah salah satu bulan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan. Dan di bulan Muharram ini, Bu, kemarin di tanggal 10 Suro, tanggal 10 Muharram, banyak sekali sejarah-sejarah Islam, banyak sekali sirah-sirah nabawiyah yang sangat penting dan perlu kita ketahui. Setidaknya Bapak Ibu sekalian, itu ada 2 kejadian di tanggal 10 Muharram. Sambil nunggu Hamdan selesai, monggo diunjuk riyen. Bismillah. Bapak Ibu, di tanggal 10 Muharram minimal kita mempunyai sejarah Islam, setidaknya ada 2 yang perlu kita ketahui. Yang pertama, sejarahnya Nabi Musa, najahallahu Musa wa junudih, suksesnya Nabi Musa bisa selamat dari kejaran Fir'aun. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, ini terjadinya tragedi Karbala. Ngertos Karbala Bu, Pak? Dekat perapatan Irak. Di Karbala itu di Irak, Pak. Apa yang terjadi? Cucu Rasulullah SAW dibantai, dibunuh. Akan kita sampaikan di malam hari ini, Bu. Subhanallah. Dan kemarin 10 Muharram di perumahan Purwokerto itu ada satu perumahan Syiah sangat ramai. Dan salah satu tempat kita itu berada di perumahan tersebut. Ada apa ini ramai? Ternyata orang-orang Syiah. Baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, 10 Muharram ini ketika Rasulullah SAW datang ke Madinah, mahadzal yaum, hari apa ini?
Kok pada puasa semua? Hadza yaumun najahallahu Musa wa qaumihi, di mana hari ini adalah kita memperingati Nabi Musa selamat dan kaumnya selamat dari Fir'aun. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang-orang Yahudi tersebut bersyukur berpuasa bulan Asyura, 10 Asyura. Maka kita dianjurkan 9 sudah mulai berpuasa. Oke, untuk menyelisih siapa? Orang-orang Yahudi. Nabi Musa, Pak, tatkala dikejar berantem dengan Fir'aun, kenapa kok Fir'aun dicela dalam Al-Quran? Bahkan sejagat raya mengetahui Fir'aun. Padahal beliau seorang pemimpin. Kata Pak Didik, kenapa itu Fir'aun dicela? Sedangkan kita tidak boleh mencela pemimpin. Puluhan hadis tidak boleh mencela pemimpin seorang muslim. Dan kenapa Fir'aun kok dicela? Jawabannya, Pak, karena tidak menyembah Allah. Iya, bisa jadi. Semua banyak yang tidak menyembah Allah. Karena Fir'aun, Pak, berani mengaku sebagai Tuhan. Sekelas iblis. Iblis ngertos mboten, Pak? Ibu, halo? Ngertos iblis mboten? Nate kenalan? Mboten nate. Tapi kita tahu iblis adalah juraganya, bosnya, komandannya, setan tertinggi, pol-polan sundul langit, ya. Itu aja tidak berani mengaku sebagai Tuhan, sedangkan Fir'aun mengaku sebagai Tuhan. Fasjudni, sujud, kowe sujud kabeh karo aku. Kan gitu. Kalau enggak basmi. Sampai anak-anak kecil aja dibasmi sama dia, karena dalam mimpinya dia akan kalah dengan seseorang. Karena dia mengaku sebagai Tuhan. Ada hari ini yang mengaku sebagai Tuhan, mentok sebagai nabi. Ini Fir'aun, ya, macam-macam dia. Maka diabadikan dalam Al-Quran, dia ini adalah orang yang dilaknat. Nah, tatkala Nabi Musa dengan orang-orang Yahudi dikejar, Pak, dikejar, subhanallah, dengan 12 kabilah Yahudi. Maka di situ orang-orang Yahudi itu malah setengah bikin Nabi Musa jengkel. Ya Musa, katanya engkau nabi, sedangkan yudrikuni, sebentar lagi kita akan ditangkap nih. Depan sudah Laut Merah, belakang jutaan pasukannya Fir'aun beserta dengan para menteri-menterinya semuanya untuk mengepung saat itu. Maka, Pak, setelah itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Fir'aun untuk memukul tongkatnya di Laut Merah. Bukan berarti tongkatnya yang ampuh, Pak. Bukan berarti akiknya jenengan yang ampuh, bukan. Wallahi itu syirik, Pak. Kalau mengakui bahwa akik jenengan sampai ketinggalan akik, ketinggalan, kemudian jenengan kok wangsul malih mau tindak ten Jakarta gara-gara nggak bawa akik, wallahi, ya kan, bikin malu Pak Wawan. Saestu. Begitu juga dengan Nabi Musa. Bukan tongkatnya Nabi Musa yang ampuh, tapi Allah Subhanahu wa taala lewat tongkat tersebut ingin menunjukkan Nabi Musa seorang nabi yang mempunyai mukjizat. Ceder. Maka saat itu, Pak, subhanallah, ada 12 terowongan sungai yang terowongan kayak gua tapi di lautan, Pak. Masing-masing kaum melewati tersebut. Tes. Jawa, Sunda, misal seperti itu kan. Misal. Ini Yahudi itu 12 kaum, Pak. 12 kaum. Ada 12 terowongan dan itu akan memudahkan orang-orang Yahudi untuk melarikan diri untuk menyeberang dengan cepat. Seandainya satu ruangan tok, desel-deselan, Pak.
Jelas. Sudah keburu Fir'aun datang itu. Positif. Maka 12 terowongan tersebut dengan cepat, dan di situ ya bisun. Kering Pak. Tidak basah sama sekali itu lantainya. Padahal kita tahu Pak, tatkala jenengan kok lari-lari pagi, jalan-jalan pagi di pantai dengan pasir yang seperti itu, biasanya jenengan ngos-ngosan Pak. Ngos-ngosan. Renang aja setengah jam Pak Didi aja wassalam ya. Bersandar langsung. Ini belum di pantai. Dan ini kering Pak. Kering. Ya bisun. Dan dia subhanallah kering dan sangat mudah untuk dilalui. Tidak kesulitan dalam hal berjalan. Maka begitu udah sampai Laut Merah. Laut Merah nate Pak ngertos Pak. Dereng ya. Laut Merah. Itu loh Pak. Tembusannya nggih, terusan Suez ya. Terusan Suez, Mesir itu. Nggih. Di Jeddah tuh ada ya. Begitu sampai di seberang, Nabi Musa mau memukul kembali tongkatnya biar segera menutup. Tapi Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk menunda dulu. Biar semua pasukannya Fir'aun berada, masuk semuanya. Masuk semuanya. Itu semua pasukan. Begitu Fir'aun, Bapak Ibu sekalian, begitu Fir'aun mau masuk dalam terowongan tersebut, sebenarnya itu Fir'aun itu mengakui kalau dia ini seorang manusia. Tapi dia gengsi Pak. Gengsi dia, jaga image lah. Kan dalam beberapa tafsir mengatakan, katanya engkau Tuhan, ayo jalan dulu Fir'aun. Digitu-gituin sama menterinya. Jalan dulu Fir'aun. Jalan dulu, katanya engkau Tuhan. Maka dia jaga gengsi, jalan dia. Yang mengatakan para wazirnya, para menterinya. Sebenarnya dia sadar kalau dia ini ya manusia, tahu dia. Karena sombong aja. Pilek juga pernah. Dia sakit perut makan geprek, pasti dia. Dia sadar ngantuk, lapar. Itu sifat-sifat manusia ada pada Fir'aun. Namun karena dia itu udah terlanjur kesombongannya dan bahkan mengaku sebagai Tuhan, sehingga begitu mau masuk dalam terowongan, dia gengsi. Oh iya, jalan Pak. Begitu semua sudah pasukan di seberang sudah masuk semua, dipukul kembali sehingga tenggelamlah Fir'aun. Nah di sini Pak, orang-orang Yahudi yang bandel-bandel, anak buahnya Nabi Musa, yang tolol-tolol, ini dalam tafsir Ibnu Katsir mengatakan, ya Musa, wahai Musa, jangan-jangan Fir'aun belum mati. Jangan-jangan Fir'aun lagi di angkringan. Istilahnya ngoten, ngopi medang. Mana buktinya kalau Fir'aun ini sudah meninggal? Ini orang-orang Yahudi yang tolol-tolol anak buahnya Nabi Musa. Sudah dibantu untuk melarikan diri, sudah selamat, pingin melihat, membuktikan mana Fir'aun kalau sudah meninggal. Subhanallah. Gak percaya anak buahnya itu yang tolol-tolol itu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala tampakkan jasadnya Fir'aun. Dimunculkan, yang lain pada tenggelam, hanya Fir'aun yang muncul. Baru beriman dia. Baru beriman. Sudah diselamatkan, sudah dibantu, diajak kabur dengan terowongan yang luar biasa, dia masih ngeyel. Subhanallah. Maka di tanggal 10 Muharram, itu orang-orang Yahudi Madinah saat itu, dia bersyukur dengan mengatakan, kami berpuasa karena memperingati Musa, najahallahu Musa ila Fir'aun, karena Nabi Musa selamat dari kejaran Fir'aun dan tentaranya. 10 Muharram, 10 Syuro. Oke. Tanggal berapa kemarin Pak? Ya tanggal 10. Oh, tanggal 10. Ya. Itu yang pertama.
Sejarah, subhanallah. Yang kedua, Pak, ini tragedi Karbala. Karbala itu berada di Irak. Sampai hari ini, Pak, orang-orang Syiah Rafidhah, orang-orang Syiah Rafidhah, beliau mengatakan adanya Makkah sebagai tanah suci itu karena berkahnya Karbala, katanya. Padahal tanah suci itu sudah ada sebelum tragedi Karbala, Pak. Ngapunten, Pak. Tanah suci ada berapa, Pak? Ada berapa daerah? Ada berapa tempat? Tanah suci ada berapa? Tanah suci. Ini bukan Panji Gumilang, Pak. Bukan Indonesia. Saya itu boten Azaitun. Tanah suci yang benar, Pak, sepakat para ulama itu ada dua, Mekah dan Madinah. Palestina itu bukan tanah suci, tapi masjidnya yang dimuliakan. Ya, Masjidil Aqsa, sepakat para ulama mengatakan tanah suci Al-Haram itu ada Mekah dan Madinah saja. Sedangkan Al-Aqsa itu masjidnya, bukan tanah sucinya. Nggih. Nah, cucu Nabi Muhammad SAW namanya Hasan dan Husain. Rasulullah sangat menyayangi kedua cucunya. Cucu, Pak, jenengan gak ada cucu nggih? Putra lah. Insya Allah sebentar lagi. Pak Iwan, insya Allah Pak Iwan, sabar. Nggih. Mantu saya, Pak, baru punya cucu. Nggih. Saking sayangnya, Pak, ini sejarah Islam mengatakan tatkala Rasulullah SAW khutbahnya keren, Pak. Khutbahnya Rasulullah dan khutbahnya para ulama, khutbahnya di Masjid Nabawi Mekah nggak pakai teks. Bahwa hadis dibaca memang, tapi tatkala menyampaikan khutbah itu dengan melihat audien, itu sunnah. Saestu. Ketika ada khutbah membaca teks seperti ini, optimis tidur jamaahnya. Optimis. Saya enggak menyampaikan di Ar-Rahman loh, Pak Iwan. Nggih. Ini insya Allah, Pak, insya Allah Rasulullah SAW tatkala khutbah, cucunya itu berdua lari-larian, Pak. Siapa putranya? Hasan dan Husain. Al-Hasan dan Al-Husain. Ini jatuh, Pak, ketubruk. Ngertos ya ketubruk ya? Terjatuh tuh. Khutbahnya di stop oleh Rasulullah. Rasulullah turun, kemudian menggendong kanan kirinya, kemudian Rasulullah khutbah kembali. Salah satu bukti kalau Rasulullah SAW ini sayang dan cinta kepada cucunya, dan sambil diciumin pipi dan keningnya. Tatkala Rasulullah SAW sholat, dalam riwayat itu sholat isya, dalam riwayat lain sholat subuh. Anak kecil, Pak. Ini Rasulullah SAW ketika sujud dibuat mainan, buat kuda-kudaan. Mereka berdua coba. Sehingga lama sekali. Lama. Ada sahabat tuh kepalanya udah melihat. Nah, nongol, masuk lagi. Nongol lagi, masuk lagi. Sehingga su'ila Rasulullah SAW anis sujudi. Rasulullah SAW ditanya tentang sujudnya. Hal fihi hadas? O anzala alaika, atau turun pada engkau wahyu ya Rasulullah sehingga sujudmu lama sekali, au kama qol. Kok lama sekali sujudmu? Ternyata sedang dibuat kuda-kudaan kakeknya. Dan Rasulullah tidak kemudian berdiri, tidak. Sampai dia puas dan sampai anak kecil ini turun dengan tenang. Ini bukti bahwa Rasulullah SAW sangat sayang dengan cucunya. Di tragedi Karbala, Pak, Husain ini di usia kurang lebih 40-an tahun mendapatkan surat
dari orang-orang Kufah. Kufah itu Irak, Pak. Kurang lebih 500 surat mengatakan bahwa datanglah ke Irak, wahai Husain, akan kami jadikan engkau sebagai khalifah. Sebagai khalifah. Hasan di mana Hasan? Hasan meninggalnya diracun, Pak. Kakaknya Husain itu meninggalnya diracun. Sehingga tinggal Husain disuruh ke Irak. Di Irak itu pada menanti Husain, cucu kecilnya Rasulullah SAW, akan jadikan khalifah. Maka Husain mengutus Muslim bin Aqil. Muslim bin Aqil ini sepupunya Husain, putranya Aqil. Aqil ini saudaranya Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib, Aqil bin Abi Thalib, Ja'far bin Abi Thalib. Salah satunya ini mempunyai anak namanya Muslim bin Aqil. Ya Aqil, wahai saudaraku Aqil, kamu datang dululah ke sana ke Irak. Cek kondisi, benar enggak? Begitu sampai sana ternyata benar bahwa di sana sudah siap menyambut Husain. Ini sehingga singkat cerita Sayyidina Husain di hari Tarwiyah tanggal pinten Pak? 8 Dzulhijjah. 8 Dzulhijjah. Tarwiyah itu 8 Dzulhijjah. Keluar menuju ke Irak, Pak. Ini dilanjut Pak ceritanya. Lanjut nih. Sehingga begitu sampai, singkat cerita Pak, begitu sampai di perbatasan Irak, seorang gubernur namanya Ubaidillah bin Ziyad. Ubaidillah bin Ziyad ini tidak setuju dengan adanya Husain berada di Irak. Dia seorang gubernur, Ubaidillah bin Ziyad. Kemudian Husain ini membawa semua istrinya beserta dengan anak-anaknya dan cucunya menuju ke Irak. Kecuali Ali bin Zainal Abidin. Ini cucunya Husain karena sedang sakit sehingga ditinggal di Makkah. Sehingga keturunan-keturunan yang ada di Indonesia, di semua penjuru dunia itu adalah dari Ali bin Zainal Abidin bin Husain. Enggak dibawa karena sedang sakit. Yang lain dibunuh semua, Pak. Di tanggal 10 Muharram tersebut dibunuh, tinggal Husain. Tidak ada yang berani menyentuh Husain karena tahu ini cucu Rasulullah. Darahnya mengalir deras darah Rasulullah. Tidak ada yang berani menyentuh. Ayo maju, tentara gitu, bunuh mereka, bunuh dia. Gak ada yang berani karena Husain mengatakan, kalian semua mempunyai seorang ibu, sedangkan ibu-ibu kalian adalah pengikut ibu saya. Karena Ummaha Fatimah binti Muhammad adalah pemimpin para wanita muslimah, pemimpin para ibu-ibu, termasuk ibu-ibu yang ada di kita. Pemimpinnya adalah ibunya Husain. Nggak ada yang berani di situ. Tinggal terakhir, maka datanglah salah satu utusan yang provokator, kemudian dia tangan kanannya Ubaidillah bin Ziyad, kemudian datang menyembelih Husain di tanggal 10 Muharram. Husain kepalanya diambil dan dibawa, Pak, dihadapkan kepada Ubaidillah bin Ziyad. Kepalanya Husain sempat disepak-sepak, Pak, seperti bola. Bahkan mulutnya Husain buat mainan dan dikasih
semacam tombak di koroki ya, seperti itu Pak. Salah satu putra dari sahabat melihat tersebut. Wahai Ubaidillah, tahukah engkau bahwa mulut yang engkau permainkan tadi, yang engkau masukkan kayu dan tombak, itu adalah mulut yang pernah dicium oleh Rasulullah SAW. Di hari itu pula Abdullah bin Mas'ud Abdullah bin Ibn Abbas bermimpi di tanggal 10 Muharram. Abdullah bin Abbas bermimpi di siang hari bertemu dengan Rasulullah SAW, dan Rasulullah sedang membawa bejana, mangkok, sedang memunguti darahnya Husain beserta dengan pengikutnya, beserta dengan anak cucunya. Maka tatkala saat itu pula dicocokkan, ternyata di tanggal 10 Husain bin Ali bin Abi Thalib dipenggal, dibunuh oleh orang-orang Syiah, pengikutnya Ali sebenarnya Pak, namun keluar dari Ali bin Abi Thalib, memberontak setelah itu. Yang membunuh ini sebenarnya dulunya adalah pengikutnya ayahnya, pengikut ayahnya, yaitu Ali bin Abi Thalib. Namun grup yang ada di Kufah, yang ada di Irak ini membelot sehingga membunuh anaknya, seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang kami muliakan, di hari-hari ini, di era-era sekarang, ada sekelompok Syiah yang mana mereka memperingati hari terbunuhnya Husain itu dengan menyakiti diri sendiri, dengan memukul-mukulan pedang, dengan memukul-mukulan rantai di punggungnya, pisau, berbagai macam sampai berdarah-darah. Bahkan anak kecil dilatih untuk memukul-mukul kepala sampai berdarah-darah di tanggal 10 Syuro, 10 Muharram Pak. Tentu hal semacam ini tidak tepat dan tidak layak, dan tercoreng nama baik Islam, khususnya di luar mereka, bagi mereka yang non muslim. Bagaimana mereka tertarik dengan agama Islam, sedangkan acara suroan 10 Muharram aja memukul-mukul kepala, diketawain. Orang non muslim itu kok seperti itu amat, ibadah kok kayak gitu. Ini mencoreng sebenarnya Pak, enggak ada. Nah, mereka menyayat-nyayat tubuhnya, melukai punggungnya, badannya, kepalanya, dalam rangka ingin merasakan pahitnya, sakitnya, perihnya Husain ketika disiksa, mau dibunuh. Dia dengan alasan mencintai Ahlul Bait, mencintai cucu Rasulullah SAW, mencintai keturunan Rasulullah SAW. Kalau memang seperti itu katanya, kita harus menyampaikan, kalau memang engkau mencintai dan mempraktekkan bagaimana pedihnya kena pedang, engkau juga harus mempraktekkan bagaimana pahitnya ketika mencicipi racunnya Hasan. Paham Bapak Ibu? Mereka mengatakan praktek melukai badan itu dalam rangka ingin merasakan sakit perihnya Husain. Kita katakan pada mereka orang-orang Syiah, kalau begitu, kalau memang engkau benar-benar cinta kepada keturunan Rasulullah, oke, cicipin racun juga dong. Karena Hasan dibunuh dengan diracun. Berani nggak nyicipin cyanida? Misal, udahlah berapa tes gitu. Prakteknya seperti itu. Maka di 10 Muharram, orang-orang Syiah, orang-orang yang ada di penjuru dunia itu dalam rangka memperingati sakitnya, perihnya, pedihnya Husain ketika disiksa sebelum disembelih, sebelum dipenggal kepalanya oleh Ubaidillah bin Ziyad. Ini seorang gubernur Pak. Padahal khalifah saat itu adalah temannya Husain, khalifah, namanya Zaid bin Muawiyah, berada di Syam. Zaid bin Muawiyah itu teman
Hasan Husain ketika di Masjid Nabawi belajar. Namun gubernur tersebut Ubaidillah bin Ziyad ini bertindak dengan sendirinya tanpa ada instruksi dari sang khalifah. Setelah dari itu Ubaidillah bin Ziyad akhirnya dihukum dan dibunuh karena telah membunuh cucu Rasulullah SAW. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, minimal kita mengetahui sejarah Islam ini. Meskipun minggu depan sudah lupa, nggak apa-apa. Kita sudah pernah belajar, kita sudah pernah tahu ternyata di Karbala sana, di Irak itu disebut tanah suci bagi orang-orang Syiah. Bahkan mereka mengatakan orang-orang Syiah tidak akan sah tatkala kening kita, sujud kita tidak menyentuh dengan tanah dari Karbala. Contoh Pak, banyak Pak. Di sajadah-sajadah mereka itu ada batu, ada tanah kering ditaruh di bagian kening Pak. Tempel plek baru sujud. Dia mengatakan tidak akan sah sholat seseorang manakala keningnya belum nempel di tanah Karbala. Itu adalah tempat terbunuhnya Husain bin Ali. Maka dulu tatkala kita kuliah di Madinah itu kadang teman-teman ngerjain orang-orang Syiah. Batu atau tanahnya di sajadah itu kadang ditendang, ceting gitu, ditendang. Lagi sholat, lagi khusyuk-khusyuknya disepak batunya Pak. Akhirnya dia batalin sholat, ngambil lagi gitu, dikerjain. Kadang ada anak-anak TPQ Madinah itu ngambil batunya, kejar, muter-muter Masjid Nabawi sambil nangis, tolong, saya dikejar Syiah gitu. Gitu. Itu anak-anak TPQ di Masjid Nabawi seperti itu kadang ngerjainnya. Dipegang sama askar. Kenapa kamu? Saya cuma ngambil batu gitu. Sambil minum. Oh, saya minum dulu boleh enggak gitu. Minum dulu dia. Habis minum disemprotin wajahnya. Gitu. Subhanallah. Ini anak-anak kecil sana seperti itu. Karena memang dia mengatakan, orang-orang Syiah mengatakan lebih afdol ibadah haji berada di Karbala daripada di Mekah. Bahkan Mekah itu disebut tanah suci karena berkahnya dari Karbala. Subhanallah. Dan tidak sah pula sholat bersama dengan sholat selain dari imam mereka. Banyak sekali. Bahkan mereka lebih menghina para sahabat, menghina istri-istri Rasulullah. Padahal dalam Al-Quran radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah ada ridho kepada para sahabat-sahabat tersebut. Para sahabat-sahabat yang ada di zaman Rasulullah SAW, Allah ridho. Allah meridhoi dan memasukkan surga, namun orang-orang Syiah malah mengatakan mereka adalah orang-orang kafir. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, jelas di luar dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah, jelas di luar dari keyakinan-keyakinan pondasi-pondasi dari Rasulullah SAW. Al-Quran bagaimana mungkin kalau tanpa dibawa oleh para sahabat? Al-Quran sampai hari ini bisa kita nikmati, bisa kita baca, meskipun kita jarang membacanya. Lebih baik, lebih banyak duduk di teras misalkan. Ini semua adalah berkat dari perjuangan para sahabat Rasulullah SAW. Sedangkan orang-orang Syiah mengatakan kafir para sahabat. Hanya 7 atau 12 saja. Sisanya kafir semua. Padahal sahabat Rasulullah SAW lebih dari 10.000 sahabat. Yang ada di Baqi itu sahabat jumlahnya lebih dari 10.000. Kuburan Baqi lebih dari 10.000 sahabat. Hanya 7 atau 12 sahabat saja yang menurut dia Islam, Muslim sejati. Di antaranya Salman Al-Farisi, kemudian Abu Dzar Al-Ghifari. Seperti itu. Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Tolhah, kemudian Muawiyah,
dan yang lain-lain dikatakan kafir semua. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu terjadi di 10 Muharram, 10 Suro. Dan udah Isya ya Pak? Maka Rasulullah SAW pernah menyampaikan dalam hadis dhaif, beribadah di bulan Syuro, di bulan Muharram itu dilipat gandakan pahalanya. Dilipat gandakan. Begitu juga idzal asa, ketika dia bermaksiat juga dilipat gandakan, Pak. Kalau jenengan sampai ngerasani tetangga satu, itu tercatat bisa jadi 1 RT, Bu. Ngerasain 1 RT. Kok jenengan ngerasain 1 RT, dosanya mungkin hampir sama dengan ngerasain 1 RW, Pak, Bu. Jenengan kok misuh bojo, wassalam jenengan. Bulan Syuro, Bu. Ini enggak bain-bain. Sahrullah, bulannya Allah ini. Tatkala jenengan tersenyum kepada pasangan kita, mampu menampilkan wajah yang berseri-seri, mampu membawa suasana yang nyaman dan indah dan enak dipandang, maka pahalanya juga enggak kecil, pahalanya besar, mulia. Maka kita diperintahkan, disunahkan untuk berbanyak ibadah, berbanyak puasa, berbanyak bersabar, berbanyak membaca yang lainnya yang bermanfaat, Al-Quran. Itu para sahabat seperti itu dan orang-orang soleh seperti itu di bulan Muharram. Sedekah, infak itu dimaksimalkan di bulan Muharram. Tersenyum, berbuat baik dan sabar terhadap ujian keluarga jenengan itu juga ibadah. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan, mudah-mudahan bermanfaat dan insya Allah akan dilanjutkan di tema berikutnya dengan ustadz yang lebih mewadai, ustadz yang lebih siap insya Allah seperti itu. Dan kami haturkan beribu-ribu maaf apabila ada kesalahan, kekurangan dan tutur kata. Wal afu minkum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.